Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Rara. Kali ini kita bakal bahas soal paham MIFA yang kata orang-orang tuh susah banget, padahal aslinya tuh gampang. Beneran, oke. Mari kita bahas ya. Nah, oke, kita baca dulu soalnya ya teman-teman. Bagian utama sebuah sirkuit balap dibangun di atas tanah yang dibatasi oleh gabungan dua garis singgung persekutuan luar dan dua busur. Dua busur yang berpusat di titik M dan N. Oke. Lintasan balap di sirkuit tersebut dibangun mengelilingi fasilitas penunjang di bagian dalam sirkuit. Panjang lintasan diukur berdasarkan sisi terluar sirkuit. Oke. Bagian terluar, bagian terluar lintasan merupakan ruas garis singgung persekutuan luarnya. Sedangkan tikungannya membentuk busur lingkaran. Oke, tikungannya membentuk busur. Bagian terluar, tikungan terpanjang merupakan busur yang berjari-jari 4 hektometer berpusat di F. Bagian terluar, tikungan terpendek merupakan busur yang jari-jarinya adalah 1 hektometer dan berpusat di N. Jarak titik pusat M dan N adalah 6 hektometer. Oke, pertama aku mau gambarin dulu ya teman-teman. Jadi tuh ini tuh ada lingkaran besti. Itu ada lingkaran gini. Ada lingkaran. Terus habis itu, terus ada garis kurang gede ya kayaknya. Nah, ini terus ada lingkaran kecil gini. Nah, terus ada garis garis kayak garis warna biru ini ya. Ini ketipisan deh, wait. Aku tebelin dulu yang warna biru ya. Gini. Nah, bentuknya kayak gitu. Jadi nanti kita bakal nyari si garis yang biru ini. Kan kita, jadi nanti terdiri dari garis yang biru ini lintasannya. Terus lingkaran yang bagian sini yang nggak dipakai ya. Lingkaran yang bagian sini tuh nggak dipakai. Terus sama lingkaran kecil yang bagian sininya tuh yang nggak dipakai. Jadi cuma bagian sininya aja. Gitu. Nah, terus di pertanyaannya, total panjang lintasan lurus dari sirkuit tersebut adalah sirkuit. Jadi lintasan yang lurus tuh yang warna biru ini kan. Yang warna biru ini tadi. Nah, kita bakal nyari yang warna biru. Cuman di gambar aku kasihnya warna hitam, guys. Oke, gak apa-apa ya. Nah, tadi kan ada apa namanya? Ada penjelasannya ya. Jadi tuh M ke N tuh adalah 6 hektar meter. Terus sisinya ini tadi, jari-jarinya tadi adalah 1 hektar meter ya. Terus ini tadi, jari-jarinya ini tadi adalah 4 hektar meter. Nah, cara nyarinya tuh gimana? Cara nyarinya tuh kita bisa pakai rumus D kuadrat min R2 min R1 di kuadrat di akar. Nah, ini apakah ini tuh D itu adalah jarak jarak titik pusat antar lingkaran. Jadi si M ke N ini. Jadi kan udah diketahui ya soal panjangnya adalah 6 hektar meter. Berarti ini adalah 6 hektar meter. Terus dikurang ini adalah jari-jari R2 R1 adalah jari-jari. Jadi jari-jari yang besar dulu ke jari-jari yang kecil gitu. Jari-jari yang besar itu adalah 4 dikurang jari-jari yang kecil adalah 3. Kurang terus dikuadratin. Oh, ini jangan lupa dikuadrat. Hektometernya nggak usah ikut. Nah, kenapa guys? Ini tuh rumus cuma buat nyari satu sisi doang. Jadi cuma nyari sisi yang ini doang, yang ini aku garis merahin doang. Nah, sedangkan di sirkuit ini kan ada dua sisi ya. Ada dua sisi ini. Aku jadiin merah malah. Ada jangan merah deh, tetap biru aja. Ya ada sisi biru ini kan. Nah, ini berarti nanti kita kali dua. Tuh. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti kita dikali dua. Jadi ini adalah 36 dikurang 4 kurang satu ya. Kenapa 3? Satu. Tadi jari-jarinya satu ya di informasinya. Ini ya. Aku kasih tanda merah deh. Ini jari-jari yang kecil satu. Terus ini adalah 4. Terus ini jarak M ke N adalah 6 hektar meter gitu. Ini satu ya.
Jadi dikurang 3 kuadrat atau 3 kuadrat berapa? 9. Nah, 36 dikurang 9 adalah akar 27. Berarti ini 2 dikali akar 27. Akar 27 berapa? Akar 27 adalah 3 akar 3. Terus nanti kita kali 2. Nah, 2 kali 3 akar 3 adalah 6 akar 3. Jadi ini jawabannya ya. Jadi panjang garis lurus sirkuit itu adalah 6 akar 3. Yang aku warna merahin ini yang baru ya. Nah, ini adalah panjangnya. Ada 2 kan, jadi kita kali 2 gitu. Semoga paham ya teman-teman. Oke, aku next ke soal berikutnya. Nah, kita langsung ke soalnya aja ya, karena informasinya juga nggak berubah. Oke, panjang tikungan terpanjang adalah, nah kan ada di informasi soal tikungan terpanjang merupakan busur yang berjari-jari 4 hektar meter yang berpusat di M. Berarti lingkaran yang ini. Aduh, kegedean ya. Eh, nah, yes, tapi kan ini nanti kepotong ya di sini. Nah, ini berarti kan kita nggak nyari. Berarti kan kalau kita nyari panjang tikungan, berarti kita nyari apa kelilingnya kan? Berarti kita nyari kelilingnya yang ini doang. Jadi nggak seluruh lingkaran. Nah, caranya itu kita tetap pakai gambar yang sebelumnya. Nah, pertama kita cari tahu ini sudutnya berapa. Kan tadi total lingkaran tuh kan 360 derajat. Nah, nanti dikurang si sudut ini. Kita ngambil sudut X. Nah, setelah dikurang si sudut X, nanti diper 360 derajat. Habis itu nanti dikali keliling lingkaran. Tuh. Itu ya, semoga bisa paham kenapa kok keliling. Karena kita nyari sisinya aja ya. Kayak sisinya aja. Kan nanti kalau luasnya berarti ini juga kehitung gitu. Si dalamnya ini. Padahal kita cuma nyari panjang lintasan. Dan panjang lintasan itu ada yang sisinya yang ini. Sisi pinggirnya itu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kan ini tadi kita udah diketahui ya panjangnya adalah 6 hektar meter. Terus ini panjangnya adalah 4 hektar meter. Nah, ini tadi panjangnya berapa? Satu kan, 1 hektar meter. Nah, ini si biru ini kan sama-sama si merah yang ini kan. Nah, ini berarti sama dengan 1 hektar meter, guys. Dan ini sama dengan 3 hektar meter. Dari mana 3 hektar meter? Kan tadi totalnya 4 hektar meter kan. 4 hektar meter, terus nanti dikurang 1. Jadinya adalah 3 hektar meter. Dan ini juga sama ya, guys. Karena di sisi sebaliknya karena mereka emang saling bersesuaian dan sama sama persis gitu. Jadi ini juga sama 3 hektar meter, ini juga 1 hektar meter gitu. Nah, terus kita mau nyari sudut kan yang ini. Nah, kan ini bisa kita bagi dua deh yang ini. Nah, kita bisa pakai rumus cos. Cos itu apa? Cos itu adalah samping, sorry, samping per miring gitu. Jadi ini samping, si 3 ini samping, si 6-nya adalah miring. Miring tuh bisa tahu dari mana kan? Ini ya, ini kan apa sih namanya ini? Ini kan 90 derajat ya guys. Gitu. Kok tahu kok 90 derajat? Jadi gini, aku kasih logika. Kan misal ada lingkaran nih. Terus ada jari-jarinya. Jari-jarinya gini. Terus tiba-tiba ada garis ke sini. Itu udah pasti yang ini tuh 90 derajat. Jadi ini juga pasti 90 derajat. Nah, ini juga 90 derajat. 90 derajat. Nah, nah, karena ini 90 derajat, berarti depannya 90 derajat ini ada sisi miring, yaitu yang 6 ini. Gitu. Jadi ini adalah sisi miringnya. Jadi kita bisa pakai cos X. X itu derajatnya sama dengan 3. Jadi samping per miring kan. Samping per miring 6 yaitu setengah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah yaitu cos 60 derajat. Tuh, ya harus hafalan ya guys. Emang harus dihafalin kalau ada triknya sih. Triknya tuh pakai jari. Nanti kalian lihat aja di YouTube. Cari aja tuh eh, trik trik menghafal sin kostan belajar semenit gitu. Nanti ketemu. Nah, ini berarti jadinya adalah 60 derajat. Nah, ini kebalikannya kan juga sama 60 derajat. Tuh, jadi kalau di total ini berapa? 120 derajat. Di total ini adalah 120 derajat. Nah, kita pakai rumus yang ini tadi kan. Oke. Berarti 360 derajat dikurang
120 derajat berapa? 240 kan? 240. Berarti 240 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kok di sini deh. Nah, terus ini kan berarti kalau dibagi 120 berapa? 2 per 3. Terus dikali keliling lingkaran. Jari-jarinya tadi berapa? Bukan keliling lingkaran 2 dikali jari-jari. Jari-jarinya tadi kan 4. Terus dikali pi. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 4 adalah 16 per 3 pi. Nah, ini jawabannya. Berarti sisi terpanjang, tikungan terpanjang, minta maaf. Sorry, maksudnya tikungan terpanjang itu adalah 16 per 3 pi. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, next. Oh, ini aku lupa gambar guys. Aku salin di sini. Nah, sekarang adalah bagian panjang tikungan terpendek adalah tikungan terpendek kan berarti yang kecil ini kan. Nah, yang kecil ini dan ini di soalnya juga ada informasi juga kan ya. Bagian terluar tikungan terpendek merupakan busur yang berjari-jari 1 hektometer. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Ini aku gedein ya, soalnya lingkarannya kecil lah, jadi aku mau gedein segede ini. Nah, jadi jelas kan besti ya. Nah, oke. Mau hapus dulu. Oke, oke. Itu. Nah, ini kan tadi berapa? 6 kan? 6, terus ini tadi 3, terus ini 1. Ini kan sama ya 1. Ini juga 1, ini juga 3, ini 1. Nah, kan ini udah kelihatan banget nih guys. Bahkan aku udah kasih informasinya di sini. Nah, ini kan ini 90 derajat. Ya udah ketahuan ya cabanya 30 tadi. Gak apa-apa berarti kan sesuai aku apa tadi? Yang aku jelasin tadi kan kalau misalnya lingkaran nih. Terus ada jari-jari ke sini. Nah, terus ada garis ke sini. Itu udah pasti yang ini adalah 90 derajat gitu. Jadi ini juga sama guys. Ini juga 90 derajat. Ini 90 derajat. 90 derajat ya. Terus ini juga 90 derajat. Jadi konsepnya masih sama ya. Ini nanti kita nyari derajatnya yang bagian sini. Nah, nanti kita cari derajatnya yang bagian sini guys. Terus nanti dikali keliling lingkaran yang kecil gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini udah 90 derajat nih. Berarti kita nyari bagian yang ini, Besti. Nah, sekali lagi bisa kita bagi dua. Kita bisa pakai rumus sin. Sin itu apa? Sin kan sudutnya di sini ya. Jadi depan sudut tuh yang ini, terus miringnya tuh yang 6. Biasa pakai sin. Ya, sin X sama dengan 3/6 atau sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Yaitu sin 30 derajat. Nah, ini berarti jawaban ini adalah 30 derajat. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, teman-teman? Nah, ini 30 derajat. Terus ini nanti kan kita mau nyari yang ini ya, total yang ini. Nah, ini kan berarti 30 derajat tambah 30 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat. Jawabannya adalah 240. Gitu. Jadi kita bisa hapus aja garis gasnya ini, guys. Nah, ini berarti sudut yang ini tuh adalah 240 derajat. Nah, kan tadi total lingkaran tuh kan 360 derajat kan. Nah, kayak rumusnya tadi jadi 360 derajat dikurang 240 derajat kan sama dengan 120 derajat. 120 ini diper 360 atau jadinya tuh 1/3 ya. Nah, si 1/3 nanti 1/3 ini kita kali dengan keliling lingkaran. Di 1/3 dikali 2pi, 2R, sorry, 2R tadi jadi kan 1 ya. 1 dikali pi. Dikali jadinya ada 2/3 pi. Gitu. Jawabannya yang ini.
Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya sejauh ini. Ini buat nyari bagian yang sebelah sini. Nah, gitu. Oke, aku next lagi ke pertanyaan terakhir. Oke, ini informasi nggak usah aku tambahin ya. Oke, terus, nah ada nih, jika seluruh bagian terluas sirkuit diberi pagar pengaman setinggi 5 meter, luas pagar minimal yang dibutuhkan adalah titik-titik meter. Oke, jadi misalnya ada pagar ya guys. Ini kan misal lintasan balapnya kan segini, terus mau dipasang pagarnya segini tingginya. Pagarnya segini nih. Ngapa nggak lurus ya? Ya udahlah. Nah, berarti kalau kita nyari luasnya kan berarti kita nyari panjang si ini dikali tingginya yang 5 meter ini. Tuh. Berarti nanti kita total panjang sirkuitnya. Habis itu kita kali 5 meter. Dan di jawabannya ini dia mintanya adalah meter persegi gitu. Nah, jadi kita total semua tadi yang udah kita hitung tadi berapa? Jadi emang ya PM tuh sangat bersesuaian. Jadi kalian tuh jangan melupakan jawaban-jawaban yang sebelumnya karena biasanya emang bersesuaian apalagi soal yang kayak gini. Jadi tadi yang garis lurus adalah 6 akar 3, terus ditambah yang panjang tikungan yang besar yaitu adalah 16/3 pi, terus ditambah tikungan yang kecil yaitu 22/3 pi. Nah, udah kita tambahin yang ini dulu ya karena sama-sama per 3 dan ada pi-nya. Jadi adalah 18/3 pi. Ini ada 6 akar 3. Nah, ini kan bisa dibagi ya, guys. 18 bagi 3 berapa? 6 kan? Jadi ini 6 pi. Ini plus 6 akar 3. Nah, ini masih hektar meter, ya kan? Jadi kita kali ke meter. Dikali meter tuh berarti dikali 100. Kali 100. Nah, sebelum kita kali 100, kan harus dikali 100 ini di anu dulu. Sebelum kita kali 100 ini kita sederhanakan dulu, guys. Jadi 6-nya kan bisa keluar ya. 6 plus akar 3 plus 1 plus pi. Jadi nanti ini dikali 100. Nah, kalau dikali 100 ini yang ini tuh nggak usah ikut dikali 100 juga ya. Cukup yang ini aja tuh udah cukup. Karena kalau ini dikali 100, ini otomatis nanti kalau dikaliin balik ke sini, itu juga nanti juga dikali 100 juga. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini nggak perlu dikali 100 lagi. 600, jadi akar 3 plus pi. Nah, terus kita kali tinggi pagarnya berapa? 5 meter. Berarti jadinya adalah 3000 akar 3 plus pi. Oke, ini jawabannya teman-teman. Akhirnya sudah di penghujung soal ya kita. Aduh, malah jadi jajar genjang. Aku mau bundar ya, tolong bundar. Nah, oke. Oke, sejauh ini ya teman-teman. Semoga kalian paham. Mohon maaf kalau aku ada kecepatan, salah ngitung, dan lain sebagainya. Semoga kalian bisa paham sama penjelasan aku. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. See you. See you guys. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tonton video-video aku yang lain.